Hey, ketemu lagi dengan saya Lita Gading. Oke, sekarang saya ingin bercerita tentang hal yang sekarang saya lagi tanganin sih. Cuman kasusnya hampir-hampir mirip. Kasusnya dengan hampir-hampir mirip. Hanya ini saya mau membicarakan mengenai hal yang sedang viral sekarang ini, gitu ya. Yaitu swinger. Pernah dengar? Swinger itu adalah orang yang berganti-ganti pasangan, ya, yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Pernah dengar itu? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, ini sangat viral sekali dan menjadi berita karena si dosen melakukan terhadap hampir 300 mahasiswanya. Oh, luar biasa, fantastis sekali ya. Nah, kalau saya melihat di sini, itu ada sebuah intimidasi atau ancaman barangkali ya terhadap si mahasiswanya itu, apalagi dia menggunakan poweritas dia sebagai dosen. Nah, ini yang dalam bahasa forensik kita sebut bahwa compulsive sexual disorder. Nah, dia melakukan atau kesulitan untuk mengendalikan hasrat hasrat seksualnya. Nah, ini kalau sulit mengendalikan artinya kan dia juga bisa melakukan hal ke siapa saja gitu. Yang penting dia merasakan nikmatnya dan dia merasakan bahwa hasrat seksualnya tersalurkan. Nah, ini yang bahaya gitu, bahaya karena sudah menyakiti orang lain dan merugikan orang lain. Tapi biasanya orang-orang yang swinger ini biasanya dilakukan oleh orang yang sama-sama suka gitu, sama-sama suka. Nah, itu kadang-kadang suka sulit terungkap gitu karena mereka merasa bahwa ya fine aja gitu. Kalau ini ya kita kita ini bukan sesuatu yang merasa dirugikan dan sebagainya. Namun di sini ada ancaman, ada intimidasi dan merasa bahwa dia melakukannya itu dengan menggunakan kekuatan poweritasnya. Nah, ini yang menjadikan harus diusut tuntas dan polisi harus segera bertindak, ya, gitu. Nah, biasanya ini terjadi karena kesulitan mengendalikan hasrat seksualnya, bisa saja dengan karena trauma dia pernah ditinggalkan, lalu sakit hati terhadap istrinya, lalu dia berusaha untuk mencari pelampiasan terhadap orang lain dengan caranya dia merasa bahwa dia sakit hati, nggak cukup satu dua tiga empat orang aja juga bisa bahkan lebih. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya rasa sakit hati ya timbul dari rasa sakit hati, ketidakpuasan dan sebagainya. Nah, biasanya kepuasan dia itu menyaksikan pasangan kita itu bermain dengan pasangan orang lain, dengan orang lain. Nah, ini yang saya bilang menjadi kelainan seksual gitu ya. Nah, biasanya dulu saya punya kasus juga, esmut ya, eksekutif muda gitu yang dia punya duit banyak, lalu dia melakukan hal-hal semena-mena terhadap wanita. Dia berusaha untuk dengan uang gue bisa beli tuh perempuan dan sebagainya, dengan jenis perempuan mana saja gue bisa. Nah, kayak gitu-gitu. Itu saya pernah punya kasus seperti itu. Nah, kalau dia bisa menikmati ya mungkin dianggap fine, tapi karena ini sudah melibatkan orang lain terintimidasi, ya ini adalah kasus yang harus segera ditindak gitu ya, gitu. Seks, hati-hati karena dengan berganti-ganti pasangan itu rentan sekali dengan penyakit. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Penyakit menular tentunya. Lalu hindarilah pergaulan bebas, hindarilah istilahnya komunitas-komunitas yang menurut kita nggak perlu atau merasa bahwa kok ini terlalu free sekali gitu ya. Kita harus peka lah dalam lingkungan kita ya. Lalu kita juga harus berani menolak, bahwa misalkan kalau ada orang yang sudah ngasih sinyal-sinyal, ya kita harus peka lah bahwa orang ini udah nggak perlu harus ditemani seperti itu. Dan komunikasi antar pasangan itu penting loh. Harus kita terus menerus berbicara heart to heart terhadap pasangan. Apa yang menjadi kekurangan kamu, apa yang menjadi kekurangan kita, itu
dibicarakan bersama. Karena kalau tidak ada komunikasi yang intensif antara keduanya, itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi keimanan, ketebalan kita beragama juga itu adalah salah satu benteng iman kita. Oke?